Halo sobat angler di seluruh Nusantara, jumpa lagi di Smart Faiz. Saya Yanuar. Seperti janji saya sebelumnya, hari ini kebetulan libur panjang. Saya akan membongkar Shimano Sokoro SW6000 ini. Sebagai informasi, Shimano ini masuk kategori reel terbaik versi Alan Hawk under $150 atau di bawah 2 juta. Jadi kemarin sudah saya coba, memang untuk dasaran dia nggak ada lawan. Mantep enteng karena rasionya yang dia 4 banding 4 banding berapa ini lupa saya. 4:6 ya. Jadi ini speknya sebelum saya bongkar ya, rasio 4,6:1, dragnya dia sampai 10 kg, beratnya 445 gram, 4+1 bearingnya, terus ke cranknya dia 83 cm per crank. Oke. Langsung saja, mungkin ini masih baru tapi tadi sudah sempat saya bongkar, pengen biar nanti saat bikin video lancar. Nah, ini akan saya ulangi proses bongkarnya. Dari handle-nya dulu, dia belum menganut power handle, tapi dia masih screw in handle ya. Nah, ini harus lepas knopnya di sebelah seberangnya si handle. Tidak pada umumnya ya, jadi dia ini kayak persegi, segi 4. Kalau biasanya kan heksagonal ya. Untuk asnya si handle-nya ini nggak bisa dilepas, tapi sambungan ya, ini plastik bahannya sepertinya. Kalau yang tangkainya ini logam ya. Oh ya, ini kita bongkar juga, pengen tahu bisa diganti knopnya enggak ini. Bukanya berlawanan jarum jam seperti pada umumnya. Oke, dia pakai baut ini seperti ini. Biar nggak kemana-mana, jadikan satu. Oke, dia hanya pakai busing plastik ya, nggak pakai bearing. Nah, ini enaknya kalau pakai plastik ini dia minim perawatan, nggak bakal macet. Oke, kita bongkar drag washernya. Cukup kecil ya diameternya.
Tapi dia sudah carbon tag untuk drag washernya, tapi ukurannya cukup kecil nih, hanya front drag saja ya. Untuk klikernya dia berbahan plastik untuk gearnya. Ini terus ada logamnya di dalam. Untuk mur rotornya dia pakai kunci 14 ya. Nah, untuk arah dratnya dia berkebalikan dengan drat pada umumnya. Jadi untuk melepas dia searah jarum jam. Maaf ya, agak batuk nih. Dia belum logam, tapi cukup keras ini dibandingkan si Daiwa yang kemarin saya bandingkan ya. Untuk rotornya dia cukup keras dan tebal. Untuk rollernya rollernya oke, dia nggak ada bearing, hanya plastik di dalamnya. Ini saya pasang lagi aja biar nggak ketuker. Nah, nanti aja. Sekarang kita lepas bodinya. Jadi ada 5 dia. Sorry, 6 baut yang harus dibuka. Nah, ini yang paling besar ini bersilangan 2 ini. Ini agak kecil. Ada di sini. Lalu ada di sini ada 2 ini. Nah, ini untuk memudahkan ada seal karet yang sebaiknya kita lepas dulu. Nah, jadi ini ada seal karet pelindungnya agar air nggak masuk. Kalau dari murnya di bagian depan sini kan, bagian sini nggak ada sealnya ya, jadi dia sealnya ada di bodinya reel ini, di sininya. Jadi dia ada resiko masih air masuk dari sini.
Tapi untungnya saya suka spool seperti ini ya. Jadi spoolnya ini nggak ada lubang. Jadi dia menghindari air masuk secara langsung dari bodinya spool ini. Saya lebih suka yang seperti ini daripada ada lubang-lubang di sampingnya ini. Sekarang kita bongkar one way-nya. Ini nggak perlu dibongkar ya, yang kecil ini, hitam kecilnya. Jadi yang putih aja. Kalau bongkar ini akan bongkar jeruannya si one way, akan beresiko menyulitkan lagi nanti. Jadi yang kita bongkar ini aja. Ya, ini one way-nya ya. Nah, ini nanti jangan sampai kebalik. Ini jangan sampai kebalik. Jadi ini yang kurus di bawah, yang agak tebal di atas. Soalnya kalau kebalik, one way-nya tidak akan bekerja. Nah, di sini ada baut 2 ini. Pakai obeng yang kurus ya. Saya sempat kesulitan tadi karena ini ketutup karet kan, karet sil. Nah, untung saya tadi sudah praktek untuk buka ini. Nah, sudah terbuka. Nah, jadi ini bodinya belum logam atau alumini ya, jadi dia baru grafit. Cuma dia cukup kokoh, cukup solid untuk kekerasannya, tingkat kekerasannya. Tapi sayangnya kemarin saat saya coba mancing, saya nggak dapat ikan gede ya. Jadi cukup fine aja, tapi rasanya ini kuat banget ini grafitnya. Nah, ini dia untuk apa ini ya, pinion ya. Dia udah brass untuk main gear. Nah, ini yang disebut Hagane. Hagane itu kalau saya baca-baca dia cold fork ya. Jadi dia ditempa kondisi dingin dan dia bukan pakai sistem cutting. Jadi ini bukan cutting, tapi ini cetakan. Tapi entah, saya nggak paham teknik ya. Jadi dia cold fork ditempa secara dingin. Yang jelas bukan cetakan, sehingga dia meminimalkan gesekan. Jadi dapat menghilangkan apa ya, intinya halus lah. Jadi dia permukaan gigitnya lebih halus. Jaminan kalau menghasilkan putaran yang smooth. Nah, ini saya lepas aja. Cukup gemuk ini untuk asnya. Ada satu bearing di sana. Nah, ini yang keunggulannya si Sokoro ini, seperti yang saya bilang di episode yang lalu saat saya bongkar reel-reel yang bukan bermerek ya. Untuk si Shimano Sokoro ini dia tidak perlu adanya bearing yang banyak. Tapi jantungnya itu di sini. Pertemuan antara ini dan ini, lalu ke pinionnya ini. Nah, ini yang dia menghasilkan putaran yang smooth. Pertemuan antara giginya dia sangat presisi. Nah, ini yang akan susah disaingi oleh merek-merek lain ya. Saya dua merek yang saya percaya cukup halus, yakni Daiwa dan si Shimano ini gitu loh. Jadi nggak salah sih kalau si Alan Hawk ini menasbihkan si reel ini jadi reel yang terbaik under 2 juta, meskipun
dengan segala kekurangannya, tapi dia cukup smooth untuk dipakai, cukup nyaman. Dan untuk gearnya dia memang bukan one piece ya, tapi dia sambungan. Kemungkinan untuk yang tengah ini dia masih zinc. Hagane itu prosesnya ada di main gearnya ini, jantungnya ini. Mungkin itu saja sih. Untuk pemasangan saya skip aja ya, karena lama prosesnya. Saya harus regrease mumpung saya ini bongkar. Nah, nanti setelah ini saya bikin episode lain mengenai Daiwa BG yang akan saya bongkar. Lalu akan saya komparasikan kedua reel ini. Untuk sementara ini saya cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di lain episode.